Ratusan personil kepolisian dikerahkan untuk pengamanan di dalam gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Pengamanan di dalam dan juga luar gedung MK dipertebal selama penanganan perkara perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Juru bicara MK, Fajar Laksono, menerangkan pengamanan ekstra di lingkungan MK dilakukan kepolisian sebagai langkah preventif untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sidang PHPU dinilai menjadi magnet bagi publik sehingga akan banyak yang menyaksikan. Sidang perselisihan hasil Pilpres ini kan pasti menjadi magnet gitu ya, magnitudonya kan besar sehingga mungkin akan banyak yang menyaksikan, datang secara langsung gitu kan. Ya sekedar upaya-upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan barangkali, termasuk menjaga ketertiban soal parkir dan seterusnya, akses masuknya hakim konstitusi, para pihak gitu kan, itu perlu diantisipasi. Dan Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 278 permohonan perselisihan hasil pemilu 2024 termasuk 2 sengketa hasil Pilpres. Demi mencegah konflik kepentingan, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak ikut bersidang. Mahkamah Konstitusi telah menerima 278 permohonan perselisihan hasil pemilu 2024. Di antaranya 2 sengketa hasil Pilpres, Pileg DPR dan DPRD, serta 12 sengketa hasil Pileg DPD RI. Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan turut serta dalam persidangan. Hal ini berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga paman dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka itu terbebas dari potensi konflik kepentingan. Iya, karena memang itu adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sejauh ini MK memastikan bahwa 8 hakim konstitusi yang akan menyidangkan perkara PHPU Pilpres, 8 hakim dalam sidang pleno. 8 minus Pak Hakim Konstitusi Anwar Usman. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani tidak dilibatkan dalam perkara pemilu legislatif yang menyangkut Partai Persatuan Pembangunan. Arsul Sani adalah Hakim Konstitusi Perwakilan DPR yang merupakan mantan politikus senior P3. Arsul bahkan bisa menggunakan hak ingkarnya agar tidak ikut menangani sengketa Pilpres yang diajukan Ganjar Mahfud, sebab P3 merupakan salah satu parpol pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2020. Berkaca pada putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres beberapa waktu lalu, publik pun berharap MK bisa betul-betul adil, jujur, dan transparan, serta mampu menjaga netralitas dalam menangani sengketa pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Capres-Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kedua paslon meminta kemenangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dan segera diadakan pemilu ulang. Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menggugat hasil pemilu Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud menilai ada indikasi kecurangan selama, sebelum, hingga setelah pemungutan suara. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud resmi mendaftar ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu sore. Mereka membawa tumpukan berkas berisi surat permohonan setebal 151 halaman beserta daftar bukti dan saksi. Ada 30 saksi dan 10 ahli yang disiapkan untuk hadir di persidangan. Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan segera diadakan pemungutan suara ulang. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa?
yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP, dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak kita... Sebelumnya Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK pada Kamis pekan lalu. Mereka meminta pemilu ulang tanpa diikuti Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Menurut tim hukum Amin, pencalonan Gibran bermasalah sejak awal. Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum digelar Rabu 27 Maret 2024. Adapun putusannya akan dibacakan pada Senin 22 April 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. PD Perjuangan selaku partai memenangkan pemilu 2024 menekankan bahwa akan terus mengawal demokrasi dan meminta pemimpin menghormati suara rakyat. Pemilu 2024 pun dinyatakan sebagai pemilu yang penuh dengan pelanggaran. Ada upaya mengurangi suara partai-partai pendukung paslon Ganjar Mahfud. PD Perjuangan akan dibangun sebagai kekuatan kolektif yang menyatu dengan rakyat. Maka meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral, personifikasi itu menjadi dominan dan praktek-praktek politik yang liberal menghalalkan segala cara serta mengedepankan kekuasaan yang di belakangnya itu ada kekuatan hukum dan ada kekuatan sumber daya negara. Tetapi setidaknya dari proses pelembagaan partai yang dilakukan menunjukkan PDI Perjuangan mampu bertahan sebagai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Jadi yang ada bukan Jokowi effect tetapi adalah bansos effect. Penggunaan aparatur negara effects, intimidasi efek itu yang terjadi. Buktinya PSI kan juga tidak lolos pemilu meskipun dari sumber-sumber terpercaya itu sudah dilakukan berbagai upaya untuk menggolkan itu. Gibran Rakabuming Raka menanggapi gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan. Namun juga Gibran menanggapi bahwa proses sengketa hasil Pilpres 2024 telah dan juga tim Ganjar Mahfud dan juga Anies Muhaimin telah mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, diatur dalam perundang-undangan. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke? Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri.